Sudah, Pak. Udah ya. Oke, hari Sudah ini terlihat. kita masuk kepada mata kuliah model bisnis ya, dalam pariwisata terkait dengan homestay ya. Nah, kita tahu homestay ini adalah salah satu bagian dari bisnis itu. Nah, sebenarnya eh, sudah banyak ya yang peserta hari ini yang bekerja di bidang perhotelan, tapi nggak masalah ya kita apa tuh eh, sajikan tentang homestay ya. Nah, sebentar ini. Oke, Bapak Ibu mungkin udah kenal ya, homestay itu apa? Homestay. Kita diskusi. Halo, halo. Halo Pak, Ya, homestay ada yang homestay itu rumah tinggal, tapi yang bisa menerima tamu juga. Jadi istilahnya kalau ada tamu pariwisata atau enggak, ya bule-bule biasanya sih kalau yang masuk di homestay itu dia bisa tinggal di rumah si penghuni itu dan bisa melihat berkehidupan sehari-hari si penghuni itu kegiatannya apa aja. Biasanya kalau itu di desa wisata Pak kebanyakannya Pak. ya, betul sekali ya. Begitu. Jadi homestay itu adalah rumah ya, rumah yang sebagian kamarnya bisa disewa ya, apa yang dikatakan Pak Andi tadi betul sekali ya. Nah, homestay ini kalau dulu orang-orang asing, umpamanya ini sejarahnya ya orang-orang asing datang ke Indonesia itu tidak nginap di hotel, biasanya ditempatkan di rumah-rumah penduduk ya. Jadi dia belajar dari di rumah penduduk itu tentang kearifan yang ada di sana. Selain apa tuh dia apa tuh melakukan survei bahwanya ini kan kalau dulu ya. Nah, kalau sekarang homestay itu ya seperti yang disampaikan oleh Pak Andi tadi ya. Nah, kita masuk aja tentang homestay. Saya kira udah pada kenal lah homestay, tapi ini karena hmm, terkait mata kuliah, walaupun kita udah tahu terpaksa kita harus mengikuti ya. Nah, jadi homestay adalah akomodasi ya seperti yang disebutkan Pak Andi tadi, akomodasi pariwisata di mana wisatawan menginap di rumah warga lokal sering bersama pemiliknya ya. Konsep ini memberi wisatawan pengalaman langsung akan kehidupan budaya tradisi dan adat setempat ya, atau istilahnya itu wisatawan itu belajar tentang kearifan lokal ya. Nah, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Andi tadi bahwa homestay ini umumnya berada di desa wisata, desa wisata. Nah, homestay ini juga keberadaannya adalah untuk memperdayakan masyarakat setempat ya. Karena amanat undang-undang itu bahwa pariwisata itu harus bisa mengangkat harkat masyarakat desa ya. Nah, dalam prakteknya homestay ini eh, agak sedikit menyimpang ya dari apa namanya itu definisinya. Karena keberadaan homestay yang saat ini justru terpisah dengan rumah pemiliknya ya, terpisah ya. Jadi dia buatkan rumah ini dulu Bapak yang kebetulan melakukan CSR di apa tuh di Ciletu. Jadi mereka membuat rumah khusus untuk orang-orang yang menginap. Jadi makna homestay itu sendiri sudah hilang ya. Nah, yang keduanya juga ada faktor lain ya. Terkadang eh, apa namanya untuk tamu-tamu khusus merasa kurang nyaman ya, kurang nyaman karena mereka tidak menjaga kebersihan dan lingkungannya ya. Ini kendala dari homestay ini. Nah, berikutnya adalah
Homestay itu sendiri adalah bagian dari komponen strategis dari daya tarik wisata ya. Jadi kalau nggak ada homestay kurang lengkap ya, kurang lengkap. Kalau orang ke Dieng, membawanya ke Dieng itu rata-rata tinggalnya di homestay ya. Walaupun sedikit menyimpang dari konsep homestay itu ya. Jadi homestay-nya udah kayak penginapan-penginapan ya. Jadi karena terpisah dengan pemiliknya. Bahkan kita nggak pernah lagi melihat pemiliknya ya. Jadi untuk belajar kearifan lokal itu sama sekali tidak bisa dipetik ya. Nah ini yang terjadi ya. Jadi homestay pada umumnya bukanlah tujuan utama ya, melainkan sebagai pendukung untuk melaksanakan berbagai aktivitas termasuk aktivitas wisata. Oleh karena itu, pengembangan homestay sangat bergantung pada daya tarik dan tujuan utama wisata di sekitarnya. Jadi tujuan utamanya adalah daya tariknya. Jadi homestay adalah bagian dari pelengkap, bagian dari pelengkap. Nah, terkadang kemenarikan homestay itu sangat dipengaruhi bagaimana daya tarik wisata yang ada pada yang kita tuju ya. Nah, ini homestay ya. Nah, tiga sinergi bisnis pariwisata dengan homestay ya. Yang pertama, homestay ya, dan komunitas lokal ya. Jadi homestay mendukung ekonomi lokal dengan melibatkan masyarakat setempat dan memperkenalkan budaya lokal kepada wisatawan. Seperti apa yang disebutkan oleh Andi tadi ya. Jadi orang datang ke sana itu terjadi apa itu keterlibatan dengan eh, pemilik ya, juga dengan budaya lokal ya. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua homestay dan wisata alam. Jadi homestay dekat dengan destinasi alam memungkinkan wisatawan menikmati pengalaman otentik ya dan keindahan alam di sekitar. Ini aspek irisan yang kedua. Nah, irisan yang ketiga, homestay dan kemitraan agen perjalanannya. Jadi ada kerjasama dengan agen perjalanan, meningkatkan visibilitas homestay, menarik wisatawan dengan pengalaman lokal melalui agen tour ya. Nah, inilah yang disebutnya tiga sinergi bisnis pariwisata dengan homestay ya. Oke. Jadi homestay itu tidak berdiri sendiri, ya tidak berdiri sendiri. Jadi ada tiga sinergi ya. Nah, yang berikutnya adalah aspek penting di dalam homestay ya. Aspek pentingnya yang pertama adalah kenyamanan dan kebersihan homestay itu sendiri. Nah, tentunya kenyamanannya tentu berbeda dengan kenyamanan di hotel ya. Tetapi meskipun dia tidak seindah hotel, tetapi dia memiliki kesan tersendiri ya kalau orang tinggal di homestay. Nah, itu kata tadi tadi banyaknya orang asing yang suka homestay, suka homestay itu ya, karena dia ingin belajar ya. Justru orang kita tuh kalau ada atau kita bersatu dengan penduduk atau pemilik rumah, kadang-kadang kita merasa risih ya. Kalau orang asing, dia merasakan keunikannya. Ini yang pertama. Yang kedua eh, adalah aspek keaslian dan budaya lokal. Jadi kalau kita tinggal di homestay, kita akan melihat kehidupan eh, orang-orang asli di sana ya, atau budaya lokal yang ada ya. Ini sangat unik ya. Nah, apalagi kalau kita tinggal lebih dari 1 hari ya, kita belajar ya, belajar tentang kearifan lokal. Nah, ini yang aspek yang kedua. Yang berikutnya adalah aspek pelayanan ramah dan profesional. Ini juga adalah aspek penting ya. Nah, jadi tentunya pelayanannya tidak sehebat hotel ya, tetapi minimal kita memberikan keramahan ya. Nah,
profesional kayak hotel atau memiliki sertifikat kompetensi ya tidak seperti itu ya. Tetapi artinya profesional di dalam melayaninya, bagaimana kita memberikan pelayanan yang ramah, bagaimana kita apa tuh memberikan apa itu kenyamanan kamar ya, bagaimana kita memberikan kesan nih, kesan kamar itu eh, harus harus menarik ya. Jadi jangan semuanya kita tempel ya, tempelin semuanya. Tapi buatlah kesan alami ya, alami. Ini adalah aspek yang ketiga, jadi sangat penting. Yang berikutnya adalah harga yang terjangkau. Jadi ini penting. Tetapi perlu dipahami juga bahwa harga ini tidak lepas dari apa itu hukum permintaan dan hukum penawaran ya. Kalau umpamanya pada saat hari-hari rame, umpamanya pada saat apa tuh weekend, tentunya harganya jauh berbeda dengan harga weekday ya. Nah ini ya. Tapi prinsipnya harganya terjangkau ya, harganya terjangkau. Yang berikutnya adalah keberlanjutan lingkungan. Artinya kalau kita mempersiapkan homestay, kita harus memperhatikan lingkungan ya, karena lingkungan yang asri tentunya menjadi daya tarik bagi para pelancong ya. Jadi kalau kita babat umpamanya kita ubah bentuknya ya, dengan semen-semen justru menjadi tidak menarik ya. Ya, karena itu keberlanjutan lingkungan menjadi aspek penting ya, dalam penyediaan homestay. Ini aspek yang kelima. Nah, aspek yang keenam ini yang sangat krusial yaitu keamanan dan privasi ya. Terkadang apa namanya itu tamu-tamu itu merasa khawatir ya, merasa khawatir bagaimana keamanan barang saya ya, melihat kunci rumahnya eh, yang tidak meyakinkan umpamanya ya. Yang ke yang berikutnya privasinya, apakah aduh saya jangan-jangan eh, apa tuh diintip dan lain sebagainya ya. Nah, ini faktor keenam. Jadi kita harus memberikan kenyamanan dan privasi kepada tamu kita, ya tamu kita ya. Nah, ini yang kadang-kadang yang terabaikan ya. Yang berikutnya adalah kemitraan dengan pihak lokal. Jadi kita ada kemitraan ya, termasuk juga kemitraan umpamanya dengan guide dan lain sebagainya. Kita harus menjalin kemitraan ini ya, sehingga eh, keberadaan homestay itu saling mengisi, saling saling membutuhkan ya, baik terhadap wisatawan juga terhadap masyarakat setempat ya. Artinya ini, nah yang sering terabaikan adalah aspek kedelapan, yaitu promosi dan pemasaran. Nah ini yang sering terabaikan ya. Nah, oleh karena itu eh, promosinya juga tidak harus kita promosi seperti hotel ya. Apalagi sekarang itu ada namanya digital marketing ya. Digital marketing kita bisa mempromosikan homestay itu di apa namanya itu di media sosial ya. Banyak sekali media sosial ya. Nah, tentunya makin banyak orang memberikan apa namanya itu tuh review ya, tentunya akan menarik ya untuk keberadaan homestay. Ini adalah aspek penting ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya masih pada promosi dan pemasaran adalah ya, kita juga harus eh, mendaftarkan titik koordinat kita ya, sehingga orang bisa mencari di mana lokasi homestay kita ya. Ini adalah aspek penting dalam penyediaan homestay. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan kita diskusi aja ya.
Halo, silakan. Selamat sore Pak dengan Hendrik. Ya, ya silakan tuh. Homestay ini sekarang sudah banyak diakomodir lewat Airbnb itu ya Pak ya. Iya, iya, iya. Cuman saya lihat kalau di Indonesia mungkin masih kurang populer mungkin ya Pak ya. Betul, betul. Nah, memang kita akui kalau di Indonesia itu baru pada tahap memulai mungkin ya. Jadi apa ya, baru apa itu semangat-semangat kecil ya. Karena apa? Pada faktanya begini, Pak. Di di Ciletu itu pada saat kita melakukan penyuluhan homestay umpamanya ya, eh, mereka kita kunjungin beberapa bulan kemudian kita survei ya, ternyata pengunjungnya juga sedikit sekali ya, sedikit sekali. Jadi orang-orang kita itu belum belum begitu apa tuh familiar terhadap homestay ini. Betul sekali tadi. Iya, silakan ada lagi mau tanya? Prof, tanya Bro, Ya, kriteria kalau homestay, kalau kayak apartemen itu dikategorikan homestay apa tidak dok? Atau ada kriteria tertentu jumlah orang dalam homestay itu berapa orang, satu kamar atau satu flat atau bagaimana tuh, Prof? iya. Kalau umpamanya apartemen itu sebenarnya tidak termasuk homestay ya, tidak termasuk ya. Nah, jadi homestay itu sebenarnya definisinya adalah dia menyatu dengan pemilik rumah ya, menyatu dengan pemilik rumah. Ya, ada kamar khusus ya, ada kamar khusus untuk yang dijual ya, ada yang jual. Kalaupun kamar mandinya juga harus menyatu ya ya, eh, itu juga harus bersih. Tapi eh, standarnya harus menyediakan apa namanya kamar mandi khusus ya. Tapi dalam prakteknya ya kalau orang-orang desa ya membuat kamar mandi lagi menjadi apa tuh menjadi biaya ya bagi mereka ya. Tapi prinsipnya orang menginap ke homestay itu adalah untuk mendapatkan pengalaman baru ya, untuk mempelajari kearifan lokal yang ada di desa tersebut. Jadi beda dia ya, kalau dengan apartemen tuh. Bahkan apartemen itu sebenarnya eh, apa namanya itu peruntukannya ya bukan untuk disewakan, tapi walaupun prakteknya banyak sekali apartemen-apartemen yang disewakan ya. Gitu. Ya, silakan. Ya, terima kasih Prof. Ya, Sore Prof, Budi Prof, ya. mau tanya sejauh mana peranan pemerintah atau pemerintah desa atau ini untuk menciptakan pelayanan yang ramah dan profesional ya Prof. Kan ini kan orang-orang asli gitu ya Prof yang mungkin Hmm, iya, iya. secara ini hospitality-nya belum belum sesuai standar gitu ya Prof ya. Iya, iya. Nah, peranan pemerintah memang sejauh ini hanya pada sifatnya pelatihan-pelatihan, ya, penyuluhan-penyuluhan bagaimana standar-standar homestay, ya. Jadi belum kepada apa tuh peran yang berkelanjutan. Jadi pemerintah itu baru memberikan begini standarnya ya, syarat-syarat yang harus dipenuhi homestay umpamanya ya. Nah, tapi bantuan bantuan secara langsung terhadap finansial itu belum ada ya, belum ada. Itu terhadap bantuan pemerintah. Tapi perhatian pemerintah terhadap homestay ini minimal dia tidak dikenakan pajak ya, tidak dikenakan pajak. Kalau dikenakan pajak tentunya akan keberatan ya orang-orang kampung ya, orang-orang kampung ya. Nah ini. Tapi prakteknya memang homestay ini yang berhasil itu eh, eh, yang melibatkan apa itu investasi, ya, investasi investor ya. Nah ini sebenarnya menghilangkan makna dari apa itu pemberdayaan masyarakat ya, pemberdayaan masyarakat. Itu kira-kira Izin Prof, tanya Prof, kalau kos ya itu kategorinya homestay apa bukan? beda kalau itu kan kalau kos itu Beda adalah ya? dia hanya tempat rumah aja ya, rumah yang disewakan ya. Jadi orang kalau di sana justru nggak mau kalau orang kos itu, tapi mahasiswa adalah ya, tapi mahasiswa yang menyatu dengan rumah, tapi berbeda ya,
berbeda makna ya. Jadi kos itu hanya untuk tempat istirahat, tidak memiliki kepentingan tamu untuk belajar tentang kearifan lokal di sana ya. Itu kira-kira. Jelas ya? Ya, jelas Prof. Ya, ya silakan kalau ada lagi mau ditanyakan. Mungkin yang berhasil homestay itu banyak di daerah Jogja ya Prof ya. Ya Jogja atau banyak Bali ya. ya, ya karena di sana itu sudah banyak apa ya karena tempat wisatawannya banyak ya. Nah kalau di Jawa Barat nih termasuk kurang ya, kurang berhasil kalau di Jawa Barat ya. Padahal keberadaan atau homestay atau kita menginap di homestay itu sebenarnya memiliki keunikan ya, keunikan. Nah harusnya juga orang-orang homestay juga dia menyediakan paket-paket khusus ya. Nah, sehingga orang yang menginap menjadi eh, berkesan ya, berkesan misalnya ada paket manggang eh, kambing atau lain-lainnya. Nah ini ya. Nah di Bandung memang khususnya di Kabupaten Bandung banyak yang gagal ya. Nah, ini kira-kira tentang homestay. Silakan, ada lagi mau tanya? Jelas ya tadi ya? Kalau di desa wisata itu biasanya suka ada perintisan kaitan dengan homestay ya, Prof ya. Ya, memang dianjurkan. Jadi mereka diusahakan untuk membangun homestay ya. Jadi dianjurkan di desa-desa wisata itu. Nah, sehingga mereka diberikan penyuluhan ya, bagaimana standarnya, bagaimana persyaratannya ya. Persyaratan homestay juga tidak terlalu berat ya, hanya seperti kamar rumah aja ya, kamar rumah ya, kamar biasa. Nah, itu kira-kira ya. Jadi biasanya ada Pok Darwis ya yang melakukan koordinatornya yaitu kelompok sadar wisata ya. Nah, jadi mereka dikoordinir oleh Pok Darwis ini atau dengan nama lain lah ya. Selain Pok Darwis ada istilah-istilah lain yang digunakan di desa wisata itu ya. Itu kira-kira tentang homestay ya. Silakan ada lagi nggak? Silakan. Jadi kalau kita ada rumah di desa sebenarnya menarik ya kalau umpamanya di sana ada objek wisata yang menarik juga ya. Karena pada prinsipnya homestay itu adalah pelengkap ya. Nah, tujuannya adalah desa wisatanya, desa wisatanya. Nah, tapi eh, desa wisata itu kalau di Malang ya termasuk berhasil ya. Nah, di Bandung ini banyak juga kayak di eh, Ciburial ya, apa tuh Ciburial ya. Tetapi eh, banyak juga orang menolak ya yang datang ya karena ramai. Jadi masyarakat sana merasa terganggu ya, merasa terganggu. Nah ini kadang-kadang kan dilema juga ya. Pada saat ramai dia merasa terganggu, akhirnya banyak yang menolak ya waktu itu ya. Karena mungkin sangat sangat apa itu mereka rasakan sangat bertentangan dengan adat mereka ya. Nah ini perlu kesiapan ya, kesiapan mental dan pemahaman bagaimana menyikapi tamu-tamu seperti itu ya. Itu kira-kiranya ya. Kan di hotel juga kalau kita berbicara di hotel tentunya tidak semua juga orang-orang itu berperilaku yang menyenangkan ya. Tetapi itu kita anggap sebagai sebuah kasus, jangan di general ya. Kalau di general ya akhirnya kita jadi jangan menjadi sebuah kasus. Baru kasus satu atau dua kita general ya. Jangan. Silakan. Kayaknya aturan pemerintah belum signifikan ya kaitan dengan itu Ya Prof ya, betul. dengan
sosialisasi homestay ke desa-desa wisata, kayaknya harus melibatkan dari akademisi ini, dari kampus kaitan dengan pengelolaan homestay, Iya, mestinya tuh harus kerjasama kolaborasi dengan stakeholder. iya, iya, betul, betul. Memang sudah ada ya, tapi memang terbatas ya. Nah, harusnya dia pelatihannya itu berkesinambungan ya. Kadang-kadang muncul ini pelatihan tentang apa ya, tapi kadang-kadang kan tidak sinergi ya pelatihannya itu ya, tidak sinergi ya. Jadi belum maksimal ya, belum maksimal. Ini kelemahannya di Indonesia ini baru baru sebatas mengejar target ya, mengejar apa tuh volumenya ya, belum mengejar kepada kualitas ya. Ini yang terjadi. Jadi harus di apa tuh dikuatkan ya peran akademisnya ya, peran akademis. Ya, tentunya Bapak Ibu ini kan sekarang termasuk daripada apa tuh akademisi pariwisata ya. Jadi harus harus bisa memberikan kontribusi dan pemahaman kepada masyarakat agar mereka lebih percaya diri dan profesional. Yaitu kira-kira silakan ada lagi. Kita lanjutkan dulu ya lagi. Nah, jadi pertimbangan pengembangan homestay kita yang pertama adalah ada tujuan wisatawan ya, ada tujuan wisatawan. Nah, kalau ada alamnya indah ya tentunya kita eh, bisa mempertimbangkan untuk membuka homestay ya. Ada objeknya ya. Kalau objek itu adalah tempat yang kita tuju ya. Kalau destinasi itu adalah kawasan ya, kawasan ya. Kalau kita umpamanya ke Bali, destinasi wisata ke Bali ya. Kalau objeknya adalah tempat-tempatnya ya, ada tempat-tempatnya. Nah, kalau ada objeknya atau tujuan wisatawannya ya penting atau untuk dipertimbangkan keberadaan homestay. Nah, yang kedua adalah tadi kita sebut harus memiliki kamar lebih ya, jangan sampai kita umpamanya menyiapkan kamar tetapi pada saat tamu nggak ada kita isi dulu gitu, isi dulu ya. Nah, pada saat tamu memesan yang mendadak tuan rumahnya keluar baru beberes. Nah, ini terjadi waktu kita di Pangandaran kan ada homestay yang terkenal ya, tidak perlu disebutkan namanya. Nah, jadi kita datang ke sana karena homestaynya ini eh, masuk media ya sebagai homestay terbaik lah. Nah, pada saat kita survei mendadak ke sana, ternyata ketuhan rumahnya, bapaknya membangunkan dulu istrinya yang lagi tidur di kamar yang mau dijual ya. Nah, tentunya aroma keringat yang ada di sana sangat kental ya. Aduh, kurang segar ya ini ya. Jadi harus memiliki kamar lebih yang memang untuk dipersiapkan dijual ya. Itu yang paling penting. Nah, yang ketiganya memiliki kamar mandi tamu ya. Nah, ini penting supaya nanti jangan sampai berebut ya kamar mandinya ya. Tapi kalau memang sementara terpaksa hanya satu ya nggak apa-apa ya. Asal dalam keluarga itu tidak terlalu banyak ya. Yang keempatnya adalah memiliki akses yang baik ya. Nah, akses ini bukan saja kepada akses apa namanya jalan utamanya ya, tapi akses ke apa tuh menuju homestay itu ya. Yang kelima adalah lingkungan yang mendukung. Nah, ini yang paling penting, lingkungan yang mendukung ya. Kalau lingkungannya eh, kurang mendukung ya, keberadaan homestay ini kurang kurang kurangnya ya. Karena ini apa tuh masyarakatnya menolak ya. Jadi perlu lingkungan yang mendukung ya. Oleh karena itu peran pemerintah di dalam membina masyarakat itu menjadi krusial ya. Ini adalah aspek yang kelima.
Nah, aspek yang keenam itu adalah SDM ya, dan kompetensi ya. Ini sangat penting ya. Nah, coba ada yang tahu apa itu kompetensi SDM? Kalau SDM udah kita kenal ya, sumber daya manusianya ya. Sumber daya manusianya tentunya adalah tuan rumahnya sendiri. Tidak seperti di hotel kita menyiapkan pelayanan. Tidak demikian ya. Ini yang melayani bisa bapaknya, bisa ibunya ya, bisa anaknya. Nah, dan juga yang tak kalah pentingnya adalah kompetensi. Nah, ada yang tahu apa itu kompetensi? Coba kita diskusi apa itu kompetensi. Maksudnya kompetensi itu jadi ini Pak kalau menurut saya. Jadi kompetensi itu adalah lebih ke SDM-nya yang kompeten. Maksudnya kompeten itu berada di standar, sudah standarisasi Standar ya. gitu. Hmm, Begitu. Jadi iya, istilahnya si SDM itu apakah dia sudah menerima pelatihan dulu, iya ya. sudah apa sudah diikutkan uji kompetensi. Jadi anggapannya si SDM ini sudah standarnya apa skillnya itu udah terstandarisasi apakah baik itu tingkat nasional atau nggak, biasanya kan suka ada tuh apa namanya sertifikasi uji kompetensi untuk Iya, iya. BNSP. Jadi itu udah tingkatnya Betul, betul, nasional betul, gitu. betul, betul ya. Betul sekali Pak Andi. Ya, jadi kompetensi itu adalah sebuah keahlian kita ya, baik melalui pelatihan seperti BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi. Nah, jadi memang kompetensi itu yang paling lengkapnya adalah selain dia keahlian, dia juga punya pengetahuan. Nah, pengetahuan itu ya tadi ya, seperti pelatihan juga itu kalau pelatihan lebih kepada teknisnya ya. Nah, pengetahuan tuh bisa saja pengetahuan non formal, umpamanya dari baca-baca buku ya. Nah, kalau formal itu adalah pendidikan ya, pendidikan. Jadi selain pengetahuan, selain keahlian adalah pengetahuan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah sikap ya. Jadi sikap itu dimasukkan di dalam eh, apa tuh dimensi kompetensi. Nah, jadi ada tiga sikap ya, ada tiga dimensi ya. Tentunya ada juga yang mengembangkan empat dimensi, ya, lima dimensi ya, tapi yang umumnya digunakan adalah tiga dimensi, yaitu pengetahuan, ya, keahlian, dan sikap ya. Karena apa sikap ini penting? Nah, terkadang orang hanya eh, menonjolkan pengetahuan dan keahlian, tetapi dia tidak memberikan sikap atau etika yang baik kepada pelanggan ya. Oleh karena itu di dalam dunia pariwisata itu atau apalagi kita berhadapan dengan bisnis pariwisata, maka kompetensi ini menjadi utama ya, menjadi utama. Oleh karena itu dalam beberapa penelitian bahwa kompetensi itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja ya, terhadap kinerja. Itu kira-kira. Nah, untuk homestay kompetensinya tentunya berbeda dengan kompetensi hotel. Kalau hotel itu adalah kompetensinya sangat tinggi ya. Jadi kalau orang-orang sudah menguasai dunia hotel, dia memiliki homestay, tentunya homestaynya pasti menarik ya, menarik dan pelayanannya pasti profesional ya. Ini ya. Yang paling penting adalah eh, apa tuh pemilik homestay di dalam memberikan pelayanan eh, jangan mengubah eh, perilaku masyarakatnya ya, perilaku eh, kebiasaan desa itu ya. Gunakan bahasa daerahnya sehingga orang asik ya, ya. Wah senang ya, nah, pokoknya jangan kita ada orang kota pokoknya pemilik homestay-nya sudah bergaya kota dan lain sebagainya sehingga tidak ada lagi kesan menarik ya. Nah ini kompetensi ya. Nah, yang berikutnya adalah fasilitas dasar ya. Nah, fasilitas dasar, maaf ya, fasilitas dasar homestay yaitu fasilitas pokok yang disediakan oleh homestay untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tamu selama menginap. Nah, fasilitas ini biasanya tidak selengkap hotel, namun harus
mencakup kebutuhan utama ya untuk memberikan pengalaman menginap yang nyaman. Yang pertama adalah kondisi bangunan ya. Nah, kondisi bangunan ini adalah rumah yang terawat dengan baik ya, jumlah kamar yang memadai dan kecukupan sirkulasi udara. Ini ya, jadi tidak harus kita eh, memasang AC ya. Kalau umpamanya harganya murah pakai AC ya, tentunya eh, tidak harus ya. Tetapi yang paling penting adalah kecukupan sirkulasi udara ya. Dengan sirkulasi udara yang baik, tentunya eh, ruangannya juga menjadi nyaman. Jadi itu yang paling penting ya. Jadi kondisi bangunan. Apalagi kalau bangunannya memberikan kesan nuansa alami desa ya. Nah, jangan kita membangun homestay itu eh, rumahnya mewah apa ya. Jadi kesannya orang nggak ada lagi ya kesan desanya ya. Nah, yang kedua adalah fasilitas dasarnya kamar tidur ya. Kamar tidur ini terawat bersih, dilengkapi kunci kamar, kaca rias. Harus ada kaca rias ya. Nah, lemari pakaian. Nah, lemari pakaian ini tidak mutlak ya sebenarnya ya. Walaupun ini termasuk dari standar homestay ya. Banyak juga homestay-homestay itu bajunya itu istilahnya digantung ya, ada gantungan khusus ya. Nah, itu jadi tidak wajib harus lemari pakaian ya. Lampu penerangannya ya, tempat sampahnya harus ini adalah sebuah standar tempat sampah. Namun tempat sampah yang baik itu adalah tempat sampah yang berbahan kayak seng itu ya. Jangan kalau khawatirnya ada orang yang membuang sampah api rokok walaupun kita tulis pokoknya dilarang merokok. Terkadang tamu merokok tanpa sadar dia membuang api rokok di tempat sampah ya. Kalau tempat sampahnya berbahan kaleng tentunya hmm, aman ya. Tempat tidurnya ya harus ada tempat tidur, bantal, selimut dan spray ya. Nah, banyak orang yang menganggap homestay-nya apa namanya itu standarnya harus apa tuh seatnya harus putih ya. Nah, tidak seperti itu ya. Itu adalah standar hotel ya. Tapi yang paling penting adalah seatnya juga bersih ya. Bersih, semuanya bersih ya. Itu yang paling penting. Yang berikutnya adalah kita masuk kepada fasilitas penunjang. Nah, ada syarat ya. Homestay itu ada syarat. Yang pertama harus ada papan nama homestay. Ditulis ya. Di luar itu ditulis. Nah, yang kedua tertera nomor telepon di dalam papan nama itu. Ya, papan namanya nggak usah besar lah ya. Nah, tertempel di luar. Nah, nomor teleponnya ya. Ini adalah fasilitas penunjang sehingga orang bisa melakukan apa tuh kontak kepada pemilik homestay itu ya. Nah, tadi kamar mandi lengkapi gantungan handuk itu penting juga. Jadi jangan sampai gantungan handuknya nggak ada atau udah copot disimpan ya. Nah, itu harus dipasang gantungan handuk ya. Ya, supaya orang bisa menggantung handuk ya. Itu yang paling penting ya. Jangan sampai gantungan handuknya udah nggak ada ya. Bah, itu ya. Sudah itu tempatnya, tempat sampah tadi udah disebutkan juga, tapi tempat sampah eh, di kamar mandi juga penting ya. Kloset duduk atau jongkok ya. Nah, memang kalau standar eh, apa tuh asing itu adalah kloset duduk ya. Apa tuh atau monoblok ya. Nah, tapi jongkok juga nggak apa. Tapi yang paling penting bersih ya. Kecukupan air bersih, sudah itu ketersediaan peralatan makan dan air minum. Jadi kita eh, sediakan di sana. Bahkan kalau umpamanya tamunya mau masak, ya bisa umpamanya. Nah, ini adalah fasilitas penunjang. Jadi kita sediakan, kita kasih tahu kepada tamu, nanti kalau Bapak Ibu mau masak, silakan di sini ya. Silakan di sini. Nah, kalau Bapak Ibu mau metik sayur di sana silakan ya, metik sayur umpamanya. Kalau ada ya, ada sayur-sayuran itu akan menarik ya. Nah, waktu saya di Pangandaran juga ada yang homestay itu ada cabai di sekeliling rumahnya ya. Jadi orang itu tinggal beli ikan di luar, dia
masak di homestay-nya ya. Asik juga ya. Nah, fasilitas dasar yang keempat adalah dapur ya. Nah, terawat dan bersih ya, memiliki tempat pembuangan limbah, tempat cuci peralatan, tempat sampah ya. Nah, ini adalah fasilitas dasar dari sebuah homestay ya. Tentunya banyak lagi fasilitasnya, tapi ini adalah yang bersifat basic sekali ya. Ini Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya informasi penting untuk tamu homestay ya. Nah, penting untuk menjelaskan kepada tamu homestay tentang hal-hal yang perlu mereka ketahui agar pengalaman mereka yang menginap berjalan lancar dan menyenangkan. Informasi yang jelas dan lengkap membantu tamu merasa lebih nyaman dan siap, serta mencegah terjadinya kebingungannya selama mereka tinggal. Yang pertama adalah sistem pembayarannya. Nah, Bapak Ibu, kita harus jelaskan sistem pembayarannya ya. Nah, kalau di hotel, sistem pembayaran itu beragam ya, beragam bisa melalui apa namanya itu eh, langsung cash atau kredit dan lain sebagainya. Tentunya kalau homestay itu tentunya biasanya eh, langsung ya, atau kita eh, transfer. Tapi sekarang juga banyak yang melakukan melalui apa tuh Agoda dan lain-lainnya. Banyak yang melakukan transaksi di sana. Yang kedua adalah harga sewa kamar. Jelaskan harga sewa kamar per hari atau per minggu ya. Nah, kalau di hotel adalah kita tahu sendiri ya, hotel itu dimulai umpamanya jam 12 atau jam 1 ya startnya ya. Nah, di homestay ya harus jelaskan ya. Mulai satu hari itu jam berapa ya kita harus jelaskan ya. Supaya tamu jelas, Pak, kalau Bapak lewat umpamanya jam sekian, Bapak sudah masuk pada hari yang kedua ya. Nah, ini ya. Nah, jarang homestay menggunakan eh, standar hotel ya, umpamanya jam 12 sampai jam 12 atau jam 1 sampai jam 1 ya. Nah, homestay itu adalah per hari ya, per hari. Jam 8, jam 9 itu besok pagi-pagi itu udah satu hari ya. Itu untuk sewa kamar ya. Yang berikutnya informasi penting untuk tamu adalah jelaskan apa saja fasilitas yang ada yang bisa dinikmati oleh tamu yang menginap ya. Jelaskan Bapak bisa begini ya. Tadi termasuk bisa melakukan masak langsung ya. Itu tinggal dijelaskan ya. Nah, tentunya semua fasilitas itu kita hitung ya dan bagian daripada kos ya. Jangan sampai kita karena baik sekali silakan semua pakai ya, jangan ya. Semuanya sudah diperhitungkan ya, sudah diperhitungkan dan menjadi biaya ya, biaya. Ini kira-kira fasilitas homestay yang perlu kita jelaskan kepada apa itu tamu ya. Nah, yang keempat ini ya, yang keempat adalah kenyamanan dan keamanan tadi udah dijelaskan. Yang berikutnya layanan dan fasilitas tambahan ya. Jelaskan jika ada layanan dan fasilitas tambahan. Misalnya begini, kalau Bapak mau ke objek sana, di sini ada guide-nya, Pak. Nah, itu ya, itu adalah fasilitas tambahan. Ya. Tapi itu masuk ke pandu nomor 7 nanti. Fasilitas tambahan ini bisa saja umpamanya Bapak kalau nanti malam kalau mau ada acara di sini ada kameng guling, Pak, umpamanya. Nah, ini perlu dijelaskan ya, sehingga masyarakat-masyarakat di sekitarnya juga mendapatkan dampak dari kegiatan homestay. Nah, kalau cara ini dijalankan dengan baik, maka keberadaan homestay akan didukung oleh masyarakat sekitarnya ya. Masyarakat sekitarnya merasa, wah kalau ada homestay, ada tambahannya. Ini adalah layanan dan fasilitas tambahannya. Yang berikutnya nomor 7 ini adalah maksudnya nomor 6 adalah pemandu wisata. Jelaskan ya kalau ada pemandu wisata ya, ya kalau Bapak mau ke desa sana atau ke objek sana di sini ada pemandu wisata. Nah, pemandu wisatanya juga harus tahu tentang desa wisata itu, jadi sejarah-sejarahnya ya.
atau disebutnya storynomic ya. Jadi kita harus tahu ya, ini Pak, umpamanya gedung ini sudah berapa tahun umurnya ya. Danau ini umpamanya kedalamannya. Jadi dia tahu cerita tentang objek wisata. Ini yang nomor 6, ini nomor 6 ya sebenarnya ya. Ini yang paling penting kita informasikan kepada tamu ya. Nah, sekarang, nah ini nomor 7-nya, jelaskan juga objek wisata yang ada dan kemenarikannya ya. Nah, tadi storynomic tadi ya, jelaskan ya. Fasilitas umum juga kita jelaskan ya. Umpamanya Bapak di sekitar sini ada bank Pak, banyak ada ATM umpamanya. Kalau ada ya, kalau maunya desa itu murni, mungkin sulit ya. Tapi saya kira sudah banyak juga di dekat homestay itu ATM ATM ya. Atau umpamanya Pak ini kalau Bapak mau makan yang enak, umpamanya ada di ujung jalan sana. Nah ini kita harus jelaskan dan lain sebagainya ya. Ini kira-kira yang kita harus sampaikan kepada apa itu tamu homestay. Nah saya kira ini materi tentang homestay. Silakan kalau ada mau bertanya. Silakan. Jadi jelas ya kira ya tentang apa itu homestay ya. Jelas, Kalau Prof. jelas ya. Jelas, jelas. Nah, jadi sebenarnya tidak sesuatu, bukan benda yang sulit dimengerti tentang homestay ya. Hanya hanya sebuah bentuk akomodasi di desa ya. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita mau membuat homestay di kota juga apa salahnya ya sebenarnya. Walaupun konsep ini banyak di desa wisata ya. Ah, mungkin nanti Bapak Ibu justru bisa menciptakan homestay-homestay di perkotaan ya. Ini sangat menarik ya. Justru menjadi menarik ternyata. Ya, ini perlu dipertimbangkan eh, oleh kita ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, cukup ya? Atau ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Halo, Tidak ada, Pak. cukup ya? Tidak ada, jelas, Prof. Oke, ya jelas ya. Oke, nah, saya percaya ini karena apa di sini tadi Pak Andi sangat memahami ya apa itu homestay ya dan yang lainnya juga udah pada memahami. Nah, saya kira ini sekedar apa tuh pemahaman sederhana saja ya. Nah, oleh karena itu Bapak akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam Terima kasih, Prof. warahmatullahi Terima kasih, Ya, wabarakatuh. tapi Makasih, Pak. Bapak absen dulu, Bapak absen dulu ya, sebentar Siap, ya. Pak. Kita ini Bapak apa namanya tuh? Oke, kita foto sebentar.